ngomong-ngomong soal tepuk sakinah, Ibu sebagai salah satu dari penggagas tepuk sakinah, apakah tepuk sakinah ini wajib untuk dihafalkan atau cuma diamalin aja? Jadi apakah tepuk sakinah itu wajib dihafalkan? Ya enggak lah gitu ya. Tepuk sakinah itu tidak wajib dihafalkan. Tapi nilai-nilainya di dalam tepuk sakinah itu penting untuk diimplementasikan ketika memang kita benar-benar menginginkan keluarga kita adalah keluarga yang kita bangun dengan keseimbangan, keadilan, dan kesalinan. Karena sebenarnya di dalam tepuk sakinah itu ya, kebetulan saya sebagai salah satu penggagasnya yang saat itu kita tahun, kalau nggak salah sekitar tahun 2022 ya, di Bali kita mencoba merefleksikan kegiatan bimbingan perkawinan yang itu sudah ada ya sejak 2018, sudah lama sekali. Lalu kemudian kita merefleksikan kira-kira gimana ya strategi pembelajarannya agar mudah dipahami oleh catin-catin itu gitu. Maka gimana agar 5 pilar keluarga sakinah, yaitu berpasangan ya, zauj, berpasangan gitu. Artinya kalau sudah menikah itu sudah menyadari kalau mereka sudah berdua berpasangan. Jangan sampai lupa pergi ke pasar boncengan pulang sendirian, atau beli bakso hanya untuk sendiri satu porsi. Kenapa? Ya karena lupa. Kecuali kalau alasannya supaya romantis, kita belinya satu bakso untuk berdua, nggak apa-apa sih ya. Tapi ingat bahwa kita kalau sudah menikah itu berpasangan, masaknya juga agak lebih dikit gitu ya, untuk berdua. Nah yang kedua adalah janji yang kokoh gitu ya. Kalau kita sudah menemukan pasangannya, maka di dalam menikah itu adalah perjanjian yang sakral, yang kokoh ya. Janji yang kokoh ya, berpasangan, janji yang kokoh kan begitu. Nah yang ketiga itu adalah mu'asharah bil ma'ruf, saling memberikan kebaikan. Karena itu penting untuk memberikan kebaikan ini saling hormat, saling jaga ya, dan juga saling cinta. Kita tidak boleh hanya selalu memberikan kebaikan pada orang yang kita cintai, tapi kita juga berhak mendapatkan kebaikan dari orang yang mencintai kita. Karena itu jangan sampai menggunakan filosofi lilin yang merelakan diri kita hancur untuk menerangi orang lain. Itu nggak bisa berlaku untuk sebuah pernikahan. Mungkin itu berlaku untuk memuliakan tamu ya. Nggak ada teh, minum teh tetangganya, sehingga walaupun nggak ada diada-adakan. Tapi namanya tamu kan hanya untuk 3 hari maksimal. Masa kita mau menikah hanya untuk 3 hari? Dengan penuh kepura-puraan, ya enggak lah gitu. Jadi kalau memang capek bilang, mas aku capek, dek aku capek, begitu, enggak apa-apa, saling memberikan kebaikan. Nah yang keempat adalah musyawarah. Apapun ya yang akan dilakukan, yang akan menjadi nilai-nilai bersama, itu dimusyawarahkan. Bukan karena ada keyakinan suami adalah kepala keluarga sehingga kemudian seolah-olah terserah pada suami atau bapak gitu untuk memutuskan. Nggak bisa begitu ya. Karena itu saya lebih suka ya, mungkin pernah saya sampaikan, pernikahan itu seperti pesawat yang ada pilot dan co-pilot. Keluarga itu bukan seperti kapal yang mana nahkodanya hanya 1 orang aja. Nah jadi yang keempat tadi adalah musyawarah, saling dimusyawarahkan untuk kebaikan bersama, bukan hanya untuk kebaikan salah satu anggota keluarga aja. Yang kelima adalah tarodin ya. Tarodin itu apa? Saling ridho. Suami meridhoi istri, istri meridhoi suami. Ridho ini dalam bentuk praksisnya adalah ya saling memberitahu, saling memberikan informasi ya, kira-kira sedang mau apa, mau kemana, sehingga kalau lewat ada yang saling mengingatkan, kan begitu. Masa kadang-kadang gara-gara hanya pergi ke pasar gitu aja dianggap itu nggak penting, lalu nggak pamit, lalu tetangga kita nanya ya, bapak ibu tadi kemana ya, mau butuh ini, waduh kemana ya, kan malu ya. Masa suami nggak tahu istrinya kemana, atau demikian juga sebaliknya ya, istri nggak tahu bapaknya kemana gitu loh.
Jadi bentuk saling ridho itu ya, saling mengizinkan, saling menginformasi itu begitu, sehingga nggak akan mempengaruhi ya karisma atau mempengaruhi marwah dari sebuah hubungan itu malah justru akan semakin menguatkan. Bisa kita akhiri dengan tepuk sakinah ya. Oke, jadi tepuk sakinahnya gini ya teman-teman semuanya ya. Tepuk sakinah berpasangan, berpasangan, berpasangan. Janji kokoh, janji kokoh, janji kokoh. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho, musyawarah untuk sakinah maslahat. Oke, nah itu tadi tepuk sakinahnya. Tapi lagi-lagi tolong ya, tepuk sakinah itu tidak wajib, tapi nilai-nilainya penting untuk diimplementasikan. Nah sekarang persoalannya nih, ternyata tepuk sakinah ini menginspirasi banyak tepuk-tepuk yang lain. Tepuk jomblo lah, tepuk skripsi lah, gitu ya, macam-macam banget gitu. Ya monggo-monggo aja ya. Tapi yang penting bagaimana itu menjadi sebuah kekuatan untuk positif thinking ya, untuk vibe yang positif begitu, bukan untuk kemudian untuk tepuk yang merendahkan, tepuk yang membuat orang lain tidak nyaman gitu sih. Jadi sekarang macam-macam ya, gara-gara tepuk sakinah ini tepuk macam-macam tuh digunakan banyak hal ya, sampai ke luar negeri segala tuh macam-macam tepuk kayak gitu ya gitu. Ya nggak apa-apa sih, tapi tolong dong jangan menjadi candaan yang kemudian mengaburkan dari nilai-nilai kesakinahan itu sendiri. Khawatirnya yang diterima tepuknya candaannya, tapi nilai-nilai untuk mewujudkan keluarga sakinah itu malah terlupakan begitu. Jadi pesan saya, silahkan kalau mau disebarluaskan tepuk sakinah dan akan digunakan untuk memotivasi kreasi-kreasi yang lain, silahkan, tapi jangan sampai kemudian menggunakan ya ini sebagai bahan candaan lalu lupa akan nilai-nilai makna substantif yang ada di dalam tepuk itu sendiri begitu.